Shalom, selamat pagi. Ketemu lagi di renungan pagi ini bersama saya. Pagi ini renungan saya judulnya Kebiasaan Selalu Meminta. Satu pagi ketika saya tengah mempersiapkan masakan. Nah, biasa saya kan punya peliharaan tuh. Nah, guguk saya tuh suka minta gitu. Dia nomplok-nomplok, dia lompat-lompat, dia minta supaya saya bagi makanan itu ke dia gitu kan. Nah, saat itu kebetulan saya potong wortel. Guguk saya tuh suka banget sama wortel mentah gitu kan. Nah, akhirnya saya bagi. Ketika habis, dia datang lagi. Gitu. Terus saat itu saya potong buncis. Dia minta juga. Saya kasih lagi, dia mau. Terus saya bercanda begini kan sama si guguk saya pagi-pagi itu. Saya bilang gini sama dia, "Dasar kamu ya, minta doang bisanya, gak pernah ngasih saya apa-apa," saya bilang gitu. Terus tiba-tiba Tuhan ngomong gini sama saya, "Sama seperti kamu orang manusia, selalu minta." Saya kaget. Terus saya bilang, iya juga ya Tuhan, bener ya, kita selalu meminta sama Tuhan. Kita tuh giliran Tuhan minta, kita kadang-kadang banyak alasan. Terus waktu saya kaget gitu, saya bilang, iya ya Tuhan, bener juga ya, termasuk saya juga suka minta sama Tuhan. Ya baik diminta, kita suka minta ini, minta damai sejahtera, minta perlindungan, minta kesehatan, minta usaha biar lancar, minta biar keluarga bahagia, minta anak-anak biar pinter, biar nurut sama kita, minta supaya kita pekerjaannya diberkatin Tuhan, minta supaya kita bisa bersosialisasi dengan baik. Pokoknya judulnya minta. Bahkan kalau mungkin ketika kita berdoa, kita juga pasti minta, Tuhan saya minta berkat supaya Tuhan berkatin orang tersebut. Tuhan saya minta supaya orang tersebut tidak lakukan hal yang bodoh. Itu kan minta. Judulnya kita pasti minta. Baik kita juga minta kesehatan buat orang tua kita minta sukacita. Kita selalu judulnya minta. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tetapi bukan karena ayat ini semena-mena kita langsung ngelunjak di mata Tuhan. Oh kata Tuhan minta, oh kata Tuhan ketok. Terus kita jadi kurang ajar gitu sama Tuhan. Kita sebagai manusia ciptaannya, kita selalu memohon, kita selalu meminta sama Tuhan. Tapi kita gak pernah memberikan apa yang Tuhan minta kepada kita. Contoh kecil adalah ketika Tuhan meminta dari pelayanan kita. Tuhan minta pelayanan kita untuk lebih sungguh-sungguh. Tuhan minta supaya kita mulai bergerak untuk melakukan sesuatu. Tetapi kita, nanti dulu deh Tuhan, ntar deh, saya sibuk, saya gak bisa, saya gak ada visi nih Tuhan, saya mau bawa kemana nih, saya gak ngerti nih Tuhan. Nah, sama juga seperti satu contoh misalnya nih, kayak sekarang kan kita udah mulai onsite semua kan ya, ibadah. Ketika Tuhan bilang, ayo kita ibadah onsite gitu kan. Ya mungkin kalau sekarang ada link, mungkin alasannya kita nggak kebagian link gitu kan. Terus kalau ketika dikasih nih link kita daftarin, dia nanti alasan juga. Atau dengan berat hati dia datang gitu kan. Atau bisa juga dia menjawab gini, aduh udah enak saya nih di rumah. Offline saya nonton YouTube aja, saya udah lebih enak, saya nyaman di rumah, saya nggak usah keluar, saya nggak usah mandi, saya nggak usah mungkin dandan, saya nggak usah pakai baju rapi, saya di rumah aja, di rumah lebih santai. Nah itu kita udah mulai nggak memberikan apa yang Tuhan minta sama kita. Percuma kita hebat di dalam pelayanan bidang apapun saat ini, tetapi kalau kita nggak taat dan kita nggak mau memberikan apa yang Tuhan minta, kalau menurut saya itu adalah sama aja nihil. Ketika saudara misalnya nih punya anak kan ya, tuh saudara mengulang-ulang nasehatin, ngomong sama mereka, tapi mereka tuh anggap angin lalu omongan saudara. Kesel nggak? Pasti kesel. Kalau saya
Kalau anak saya mulai nggak mau nurut gitu, saya suka kesel, saya marah sama mereka. Sama. Apa yang saudara rasakan ketika anak-anak saudara atau rekan saudara atau lingkungan saudara tuh nggak mau nurut sama kata-kata saudara. Misalnya Anda punya ide, misalnya Anda punya saran, ternyata orang-orang di sekeliling saudara tuh nggak suka gitu kan. Males, jangan didengerin. Anda merasa sendiri. Apa malah saudara merasa hebat, bangga dengan anak-anak yang gak mau nurut? Bangga deh, anak saya pinter, dia gak nurut loh sama saya. Bangga deh, dia selalu ngelawan saya. Bangga deh, anak saya tuh selalu ngelawan saya kalau saya nasehatin. Gak akan seperti itu kan. Nah, saya yakin kita semua pengennya tuh anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita tuh dengerin, mau taat sama yang kita minta gitu kan. Itu yang Tuhan rasakan, saudara. Ketika kita udah terlalu sering meminta sama Tuhan, tetapi kita gak mau taat nih, masalah kecil aja, taat, kita gak mau ikutin tuh. Bahkan kita gak mau melakukan kehendak Tuhan. Jangan mencurigai Tuhan juga karena kebaikan-kebaikannya kepada kita. Karena misalnya Tuhan, ketika Tuhan bantu, kita merasa senang, senang Tuhan udah bantu, Tuhan buka jalan. Tapi ketika Tuhan memperhadapkan kita, sepertinya kita sendiri, sepertinya Tuhan gak dengerin jawaban doa-doa kita. Sepertinya kita mulai merasa, Tuhan gak mau dengerin nih, Tuhan gak mau jawab doa saya. Tuhan apa sih yang salah? Mulai deh kita hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, saya kan udah bangun pagi nih setiap hari berdoa buat ketemu sama Tuhan. Saya udah pelayanan di mimbar nih sama Tuhan. Tapi kok Tuhan gak mau jawab sih? Kok usaha saya gini-gini aja? Ayo koreksi diri kita kalau kita udah seperti itu. Kadang juga nih kita udah terlalu hebat menulis status nih, misalnya status di WhatsApp kita atau status di media sosial yang lain. Kita bilang Tuhan kita hebat, Tuhan kita perkasa, Tuhan Allah penolong kita, Tuhan itu lain sebagainya. Tetapi kita nggak bisa praktekin, kita nggak bisa taat sama Tuhan, itu percuma, itu cuma sekedar tulisan saja. Kalau saudara lakukan juga itu sinkron, balance. Kita bilang dalam hidup kita sama orang juga bahwa orang Tuhan tuh ke orang-orang Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Tapi kita nggak ngalamin, menurut saya itu bohong gitu kan. Ayo saudara, kita koreksi. Kita kebanyakan meminta atau kita banyakan memberi sama Tuhan? Saya rasa kita lebih banyak meminta. Kita apa sih? Kita siapa sih? Kita nggak akan bisa sanggup memberikan apa yang Tuhan minta sebenarnya. Kalau Tuhan minta sedikit aja dari kita, taat. Baik apapun itu ketaatan kita. Baik kalau misalnya Tuhan, kalau misalnya saya nih ya di pendoa, Tuhan ngomong nih, misalnya Amel, saya ada begini-begini sama orang, sampein gitu kan. Kalau saya nggak taat, saya nggak akan sampein. Tapi karena saya mau taat sama Tuhan, saya akan sampein ke orang tersebut. Tuhan ada bicara seperti ini. Masalah terserah dia mau percaya atau tidak, dia mau lakukan atau tidak, yang penting urusan saya sama Tuhan udah clear. Saya nggak mau menahan pekerjaan Tuhan, saya juga nggak mau bersalah di mata Tuhan. Nah, jadi saudara, mari kita coba mentaati suara Tuhan, memberikan apa yang Tuhan mau dari saudara, bukan hanya saudara meminta saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar Tuhan memberikan apa yang Tuhan minta. Kami tahu Tuhan, kami sadar sesadar-sadarnya kalau kami ini selalu meminta. Kami ini gak pernah mau memberikan apa yang Tuhan minta dari kami. Ampuni kami Tuhan, ajar kami untuk bisa memberikan apa yang Kau mau dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah renungan pagi ini boleh menjadi satu rema yang luar biasa bagi setiap mereka yang mendengarkan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kehebatan kita bukan karena status kita sebagai pelayan Tuhan, tetapi sebagai anak Tuhan yang harus bisa memberikan timbal balik kepada Bapaknya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.